wabarakatuh. Saya Noval Perdana Astan Putra, Sosiologi 2019C, NIM 097. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya mengenai pemahaman dia terhadap teori kritis Theodor Adorno yang membahas mengenai kritik saintisme. Di sini narasumber saya bernama Rama, asal dari Sidoarjo. Dan langsung saja ke topik pembicaraan. Ya, jadi menurut sumber yang saya baca, Adorno dan Maja Frankfurt memakai pemikiran Sigmund Freud untuk menganalisa gejala sosial. Kemudian Adorno dan Horkheimer juga mengkritik kesadaran modern masyarakat melalui rasionalitas yang dijadikan sebagai alat untuk mendominasi masyarakat. Jadi, apakah narasumber setuju atau tidak setuju mengenai pernyataan yang telah saya jelaskan, dan mohon diberikan penjelasannya. Baik, saya sangat setuju dengan teori dari Adorno bersama rekannya tadi, bahwasanya individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan tinggi atau memiliki pemikiran visioner dan melek akan teknologi akan dapat mendominasi masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang tinggi. Mengapa? Karena masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang tinggi akan tidak tahu mana baik dan buruk. Maka dari itu masyarakat yang istilahnya menengah ke bawah atau di strata sosial itu di bawah akan mengekor pada individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan tinggi atau visioner. Jadi intinya itu bahwasanya masyarakat atau orang tertentu yang kurang akan memiliki wawasan dan paham mengenai teknologi ini dapat mudah untuk ikut-ikutan seperti itu. Jadi jadi masyarakat yang minim akan pengetahuan saya rasa akan mudah untuk dihasut atau dirayu dengan pengetahuan dengan individu yang mempunyai pengetahuan tinggi, dan individu yang memiliki pengetahuan rendah akan mudah percaya dengan omongan atau narasi dari individu dengan pengetahuan yang tinggi tersebut. Oke. Ke pertanyaan berikutnya, menurut saya bahwasanya Theodor Adorno secara pemikiran dipengaruhi besarnya oleh musik. Salah satu kritiknya terhadap budaya massa ditampilkan dalam salah satu teks kontroversial yang berjudul On Jazz atau Uber Jazz. Bagi Adorno, musik jazz mengacu pada semua musik populer sebagai sebuah sistem yang dikontrol untuk meningkatkan komodifikasi melalui ekspresi artistik. Untuk memperbaiki cara menikmati musik, masyarakat harus disadarkan bahwa musik bukan hanya sekedar hiburan, tetapi musik juga dapat merepresentasikan kondisi sosial dan kultur masyarakat. Jadi sebagai contoh, sebuah band atau grup musik ini di dalam teksnya tidak hanya sekedar grup tersebut menyanyi, tetapi terdapat sebuah makna yang dapat dijadikan sebagai kritik oleh band tersebut ke masyarakat tertentu yang menurutnya dapat menyalurkan kritiknya terhadap lagu yang dibawakan. Jadi menurut narasumber, apakah Anda setuju mengenai pernyataan dari Theodor Adorno dan bisa diberikan penjelasan? Saya sangat setuju atas pernyataan dari Adorno bahwasanya di Indonesia pun ada penyanyi yang seperti itu, seperti contoh Iwan Fals. Banyak lagunya yang di dalam lagunya tersebut terdapat
lirik-lirik yang berkesan mengkritik pemerintah. Di situ Iwan Fals saya rasa melihat masyarakat yang menengah ke bawah atau yang tidak dapat keadilan dan menyuarakan suara-suara dari masyarakat menengah ke bawah tersebut ke para atasan. Mengapa? Karena saya rasa masyarakat menengah ke bawah jika mengkritik atau speak out, bersuara, susah didengar oleh para petinggi atau pejabat negara. Jika penyanyi seperti itu saya rasa memiliki title public figure, saya rasa memiliki nama. Jadi suara-suara tersebut mungkin saya rasa bisa didengar oleh pimpinan atau pemerintah. Iya. Jadi memang saya rasa semua lagu-lagu yang dibawakan oleh grup band atau musisi-musisi ini saya rasa memang banyak memiliki makna tertentu, tidak hanya yang narasumber jelaskan mengenai penyanyi Iwan Fals yang di dalam maknanya memang saya rasa banyak mengandung unsur kritik terhadap pemerintah, kan tetapi juga banyak dari musisi lain seperti musisi-musisi pop yang di dalam maknanya ini merepresentasikan Suara-suara dari ya, masyarakat. enggak, kita seperti individu pribadi seperti itu. Jadi misal kayak kondisi individu ini sedang senang atau sedih dalam hal pertindakan atau persahabatan, kan tidak hanya judul-judul yang dibawakan oleh Iwan Fals seperti bongkar pintu, tapi juga ada kan seperti musisi Armada atau Tulus yang juga saya rasa dalam maknanya ini mengandung sebuah representasi masyarakat terhadap persahabatan ataupun dalam percintaan seperti itu. Jadi saya rasa memang terkhusus buat teman-teman atau yang lainnya sekiranya juga dapat memahami sebuah lirik lagu yang dibawakan oleh musisi-musisi yang sering Anda dengarkan atau seperti apa. Di dalam tersebut juga banyak yang dapat kita ketahui, dapat yang kita pahami. Jadi tidak hanya kita dapat mendengarkan musiknya saja, tetapi kita juga dapat merasakan juga apa yang dirasakan atau istilahnya pesan lah yang disampaikan melalui musik tersebut, seperti itu ya. Ya mungkin saya rasa cukup atas pernyataan saya, dan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk dapat berbincang. Kemudian saya harapkan apa yang saya berikan atau saya tanyakan kepada narasumber ini dapat menjawab pernyataan dari teman-teman yang juga sama akan menanyakan hal tersebut. Jadi saya harap bisa memberikan jawaban untuk teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.